الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Surat As-Saff ayat ke-10 sampai ke-11. Masya Allah. Terus 28. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Itulah keajaiban dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian juga Naja, semoga Allah jaga, lindungi Naja, diberikan kesehatan dan dikuatkan terus hafalannya. Ibu-ibu atau yang lain, adik-adik, ada yang mau ngetes hafalannya sebelum nanti kita berbincang dengan orang tua Naja? Kalau nggak ada, nanti Naja yang tes balik ibu-ibu nih. Silakan adik-adik. Ada yang berani? Takut di tes balik nanti. Nanya tes balik ya. Ya silakan. Padahal tadi udah di briefing. Mungkin tanya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk memulai kajian Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
Ayat 110 sampai 110. Halaman 500. Betul Bapak? Tadi kok ketawa aja, mau tes balik bapaknya gitu ya? Tadi saya ada salah di halaman 30. Baik, terima kasih Raja. Nanti kita lanjutkan lagi ya hafalannya. Kita tertarik kemudian berdiskusi bagaimana Bunda? Iya, jadi alhamdulillah Naja ini sama seperti adik-adik di sini, seperti kakak-kakak di sini sama semua. Naja juga senang nonton YouTube, senang main game juga, senangnya nonton Ultraman gitu, senang nonton Power Rangers sama. Jadi dulu Naja sebelum menghafal Al-Quran di usia 8 tahun sampai di rumah kami punya CD banyak sekali, CD apa Naja? 5X itu senangnya dulu sebelum proses menghafalnya ini sama seperti kita. Jadi kalau kita punya keinginan yang kuat seperti adik Naja itu nggak ada kata terlambat ya adik-adik ya kalau mau menghafal Al-Quran. Jadi jangan dipikir aku saya senang main game gitu, saya senang nonton YouTube, nggak mungkin saya bisa seperti Naja menghafal Al-Quran, bisa ya karena Naja juga dulu seperti itu. Tetapi ketika sudah niat kita mau menghafal Al-Quran itu semua dikurangi, masih boleh kalau tapi harus itu jadi nomor sekian, bukan prioritas lagi. Ya kalau udah menghafal, terus murojaah, terus baru boleh main YouTube. Kalau sekarangnya nonton YouTube, nonton TikTok itu boleh, tapi jangan lama-lama, ya. Maksimal 1 hari itu 1 jam. Ya, jadi bukannya misalnya nggak boleh sama sekali anak pegang handphone. Apalagi sekarang kan ada juga yang belajar online. Mau nggak mau anak juga harus bisa mengoperasikan handphone gitu. Sama seperti anak yang lain ya. Berkembang juga sama adiknya kalau pengen sesuatu sama, nggak ada beda. Cuma bedanya Naja lebih banyak waktunya untuk Al-Quran daripada adik-adiknya. Jadi Naja umur segini ini udah tahu mana prioritas. Jadi bangun tidur dia bilang mama Naja ngaji dulu, mama Naja hafal hadis dulu, mama Naja murojaah dulu. Habis itu baru mama Naja udah ngaji, Naja udah murojaah, Naja udah hafal hadis. Boleh nggak sekarang main HP gitu. Jadi Naja sudah tahu gitu. Sudah dewasa gitu ya. Tadi kalau kita bandingkan dengan anak zaman sekarang tentu ya kita rasakan betul susah diatur Bunda. Nah, apakah seperti itu juga Naja ketika di rumah? Ya, di Naja itu anak yang penurut sekali. Jadi itu juga yang menyebabkan Naja ini mudah hafal Al-Quran. Jadi kalau kita Naja hari ini hafal misalnya 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman itu semua diselesaikan. Baru dia mau aktivitas yang lain. Jadi kalau belum hafal dia bilang belum mati dulu, belum hafal gitu. Jadi Naja ini penurut gitu. Jadi apa yang diarahkan sama kami orang tuanya itu diikuti semua. Bagaimana agar menjadi penurut? Bunda, ada teknik khusus biar anak menjadi penurut gitu.
atau agak berat soalnya anak zaman sekarang bisa menjadi anak penurut untuk orang tuanya. Mungkin kalau Naja ini mungkin Ustaz ya memang sudah diciptakan dari sananya seperti itu. Jadi memang tapi alhamdulillah kami ini punya 3 anak. Yang Naja ini 3 bersaudara. Nah, tunggu ada. Kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan melakukanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membenci Muhammad darah yang terputus dari rahmat Allah. Kita yang masih ini bisa mencucukkan juga maka Nanda saya ingin ayat ini dilanjutkan kemudian digunakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Coba ayat keberapa surat apa? Surah apa itu? Al-Dukhan Ayat 51 sampai ayat 53. Silakan terjemahkan ayat 51-nya tadi. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Beras 52. Di dalam surga-surga dan mata air. Mereka berpakaian harus dari sebelah tebal, peluk berhadapan. Luar biasa, jawaban dari Naja sempurna ya. Sekalipun tadi kita perhatikan napas beliau terhenti-henti, ya justru itulah kelebihannya beliau. Di balik kekurangan itu adalah kelebihannya. Ya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Allah karunia akal yang sehat, sementara di Naja otaknya lumpuh, kemudian harus duduk di atas roda, sementara kita bisa ke kamar mandi, ke pasar, ke sekolah, ke tempat kerja. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita kelak? Kemudian Allah wafatkan, kemudian malaikat menanyakan kita di umur tentang bagaimana iman Kasih kita Ustadz terhadap ini, kasih Al-Quran. Ustadz. Ini pakai Ustadz bilang. Bagaimana iman kita terhadap Al-Quran? Terlebih ketika kita dipertemukan atau diizinkan bertemu dengan Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bertanya kepada kita, apa komitmen kalian terhadap Al-Quran? Kenapa Allah SWT turunkan Al-Quran tetapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran, bertambah usia, tidak membuat hafalan kita bertambah, bacaan kita bertambah? Apakah kita tidak mengambil pelajaran yang berharga dari sosok Naja? Sejatinya beliau tidaklah cacat, tetapi kitalah sesungguhnya orang yang cacat. Sebab Allah karunianya otak yang sehat, Allah berikan kesehatan jasmani, rohani, tetapi kemudian tidak kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Apa yang Bunda, Bapak tadi sampaikan, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana perjuangan Naja tidak hanya setelah lahir, tetapi beliau menghafal Al-Quran ketika di dalam kandungan dengan cara diperdengarkan
ya ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga ketika lahir diperdengarkan ada kesungguhan dari orang tua, kemudian bagaimana kesabaran dari orang tua. Ini luar biasa yang bisa kita ambil. Artinya jangan sampai kita ya lemah atau jangan sampai kita putus asa. Dia tidak berputus asa ketika melihat anaknya tumbuh dalam keadaan keterbatasan fisik, tetapi justru berjuang di balik keterbatasannya Allah berikan keajaiban. Ini tentu tidak lepas dari perjuangan orang tua. Artinya kalaulah orang tua aja bisa, apalagi insya Allah kita, ya, yang memiliki latar belakang barangkali di lingkungan yang Islami, kemudian juga punya motivasi yang tinggi di tengah asatidz yang begitu banyak lembaga-lembaga Al-Quran tempat ngaji di kampung kita, insya Allah lebih bisa. Jadi barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Den Najah, sehat selalu, terus semangat, dan orang tua juga kami ucapkan